Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1184, dia curang. Smith berenang balik setelah setengah jalan. Tentu saja ini membuatnya berada beberapa ratus meter di depan Thomas Keane. Dengan kecepatan Smith, dia pasti bisa melewati garis finish terlebih dahulu. Nanti dia akan mengatakan bahwa Thomas Keane curang, dia belum mencapai lampu apung, tapi sudah berenang kembali. Semua orang akan lebih percaya padanya. Bagaimanapun, semua orang telah melihat gaya renang profesionalnya, dan mereka sama sekali tidak melihat bayangan Thomas Keane. Segera, Smith melihat bahwa dia akan mencapai akhir, dan tiba-tiba bayangan hitam keluar dari air dan bergegas ke depannya. Itu adalah Thomas Keane. Wajah Smith langsung berubah. Dia tidak menyangka Thomas Keane akan bergerak begitu cepat. Apakah orang ini shio ikan? Bagaimana bisa begitu cepat? Tadi Smith masih beberapa ratus meter di depan Thomas Keane, tapi dia sudah langsung menyusul. Bagaimana kecepatan Thomas Keane bisa dibandingkan dengan orang biasa? Dia hanya tidak ingin berpartisipasi dalam kompetisi itu. Jika tidak, berapa banyak orang yang bisa dibandingkan dengan Thomas Keane di cabang olahraga Olimpiade? Renang ini dianggap sebagai teknik paling dasar. Thomas Keane dapat menahan nafas selama lebih dari 10 menit tanpa masalah, sehingga kecepatan menyelam jauh lebih cepat dari Smith, dan dia menyusulnya dalam sekejap mata. Smith mengerutkan kening, hatinya sangat kesal. Ketika Thomas Keane sampai di darat, orang-orang dari Stratus Beauty bersorak, dan Prilly Hu juga berteriak. "Thomas, kamu sangat tampan." Saat ini, Thomas Keane dan Smith seperti telah menjadi anggota dua kubu, dan mereka bersorak untuk para pemain kubu mereka. Melihat Thomas Keane menang, tentu semua ikut bersorak. Setelah Smith sampai ke darat, wajahnya muram, dan dia berkata tiba-tiba, "Dia curang. Dia tidak sampai ke lampu apung." Setelah Smith selesai berbicara, semua orang terpana. Seseorang mengira bahwa kedua rekan mereka ini mencapai lampu apung dan mereka berdua menariknya berbarengan. Itulah mengapa lampu apung itu hanya menghilang satu kali, tetapi kata-kata Smith menunjukkan bahwa jelas bukan itu masalahnya. Mungkinkah hanya satu dari keduanya yang menarik lampu apung? Setelah Smith selesai berbicara, karyawan yang bertugas sebagai wasit bertanya, "Tuan, apakah Anda tadi berenang sampai ke lampu apung?" Thomas Keane mengangguk, "Tentu saja, aku berenang ke sana dan menarik lentera yang mengapung." "Kamu kentut. Aku yang menarik lampu apung." "Jangan membual, tadi kami tidak melihatmu sama sekali." "Aku rasa kamu bersembunyi ya." Smith mulai menyalahkan Thomas Keane, toh tidak ada yang melihatnya. Tanpa bukti apapun, dia bisa mengatakan apapun yang dia inginkan. Tiba-tiba, semua orang terjebak dalam dilema. Jika terus berdebat seperti ini, jelas tidak akan ada hasil. Kedua orang itu mengatakan bahwa mereka yang menyeretnya, tidak ada yang lihat. Tidak mungkin meminta mereka bertanding sekali lagi kan? Ada cibiran di wajah Smith, saat ini jelas lebih banyak yang percaya padanya. Karena setelah perkenalan diri barusan, semua orang tahu bahwa Smith adalah murid Peps. Dengan guru seperti itu, kemampuan renangnya tentu saja tidak asal, begitu hebat, tidak mungkin untuk kembali tanpa menyentuh lampu apung. Kalaupun Thomas Keane menang, keduanya pasti tidak berbeda jauh. Jika mereka berdua sampai ke lampu apung pada saat yang sama, mereka pasti akan sama-sama menarik lampu apung itu ke bawah. Nah, lampu apung itu hanya tenggelam satu kali, tapi keduanya tiba pada waktu yang bersamaan. Jelas hanya ada satu penjelasannya, yaitu Thomas Keane berbalik sebelum sampai lampu apung. Wasit berpikir sejenak dan berkata, "Smith memenangkan putaran kompetisi ini." Setelah mendengar ini, Thomas Keane mengerutkan kening. Kenapa? Hanya perlombaan biasa begini pun bisa ada penggelapan. Meski bukan kemenangan apa dan tidak ada hadiahnya, namun Thomas Keane tetap tidak ingin Smith menang seperti ini.
Masalahnya adalah taruhan dalam permainan ini agak spesial, ciuman dari Prilly Hu. Bagaimanapun, itu adalah sahabat Talia Liu, dan Thomas Qin tidak bisa membiarkan dia menderita seperti ini. Prilly Hu juga berdiri, dengan ekspresi tidak puas. Betul sekali, mengapa kalian mengatakan bahwa Thomas yang kembali di tengah jalan? Mengapa kalian tidak mengatakan bahwa Smith yang kembali di tengah jalan? Semua orang mencibir dan berkata, "Bercanda kamu, bagaimana Smith bisa curang? Tahukah kamu siapa Smith? Dia adalah muridnya Peps." "Benar, kami telah melihat Smith berenang dengan mata kepala kami sendiri, hampir setara dengan juara Olimpiade. Mungkinkah kamu mengatakan bahwa marga Qin ini lebih baik daripada juara Olimpiade? Dia juara dunia." Thomas Qin mencibir karena sarkasme itu. "Hehe, kalian tanya dia sendiri." Melihat tampang tenang Thomas Qin, Smith merasa sedikit frustasi, bagaimanapun dia sudah curang, dan hanya Thomas Qin dan dia yang tahu. Tapi di depan begitu banyak orang, dia tidak bisa kehilangan muka. Smith bersikeras, berpura-pura tidak peduli, dan berkata, "Tentu saja aku sampai di titik akhir. Mengenai apakah Tuan Qin mencapai akhir atau tidak, aku tidak tahu." Ketika suara itu turun, semua orang yang menemani Smith tersenyum penuh kemenangan dengan wajah penuh keceriaan. Lucu sekali, berani berenang melawan Smith. Bukankah itu bermimpi? Staf dari Stratus Beauty Asteris menunjukkan sedikit rasa frustasi di wajah mereka. Meskipun Thomas Qin bukan dari perusahaan mereka, tetapi tampaknya Thomas Qin ada di pihak mereka. Jadi menang atau kalah Thomas Qin adalah tentang harga diri mereka. Prilly Hu mengerutkan kening, tidak terlalu yakin, Thomas Qin begitu percaya diri sebelum turun ke laut. Berdasarkan pemahamannya terhadap Thomas Qin, dia pasti tidak akan menyombongkan diri jika dia tidak terlalu baik dalam hal itu. Mengapa? Apapun yang dikatakan Smith itu adalah kenyataannya. Tidak ada pengawasan di sini, dia bicara sembarangan pun tidak ada yang bisa membuktikannya. Setelah Prilly Hu selesai berbicara, semua karyawan di sisi Smith mencibir. "Kenapa? Tidak terima. Direktur telah mengatakan bahwa dialah yang menyentuh titik akhir. Lihatlah Tuan Qin, yang sudah kembali begitu cepat. Bagaimana dia bisa berada di depan direktur kami begitu jauh?" "Betul sekali, kalau duluan sedikit itu mungkin, tetapi memimpin sebanyak itu sama sekali tidak mungkin. Mengapa kita tidak membiarkan Tuan Qin ini berbicara sendiri, siapa yang menyentuh titik akhir?" Semua orang memandangi Thomas Qin. Semua orang ingin tahu hasilnya. Bagaimanapun, Thomas Qin adalah pihak yang bersangkutan. Mereka ingin melihat apakah Thomas Qin akan tidak tahu malu dan berkata dia yang sampai lebih dulu. Bertemu dengan tatapan semua orang, Thomas Qin mencibir. "Aku yang menyentuhnya." Setelah Thomas Qin selesai berbicara, semua orang menjadi gempar. Keduanya mengatakan bahwa mereka datang lebih dulu, jadi salah satu dari mereka pasti berbohong. Wasit terkejut sejenak, mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah kalian berdua menyentuhnya pada saat yang sama, sehingga kami melihat cahayanya hanya menghilang sekali?" Thomas Qin menggelengkan kepalanya, "Dia jauh dariku." Apa yang dikatakan Thomas Qin adalah kebenaran. Dengan kecepatan Smith, dia tidak bisa mengejar Thomas Qin sama sekali, bahkan tidak bisa melihatnya. Dia berada ratusan meter di belakang, bagaimana bisa menyentuhnya pada saat yang sama? Muka Smith memerah. Dia menunjuk ke Thomas Qin dan berkata, "Kamu bicara sembarangan. Jelas-jelas aku yang menyentuhnya lebih dulu, kamu bukanlah tandingan kemampuan berenangku. Begitu banyak orang yang telah bersaksi untukku, mana mungkin kemampuan berenangku tidak sebaik kamu." Wajah dan telinga Smith memerah, hanya Thomas Qin yang tahu keseluruhan ceritanya. Ketika Thomas Qin mengatakan itu, semua orang tidak senang. "Marga Qin, jangan bicara omong kosong. Jika kamu tidak bisa terima kekalahan, jangan memfitnah orang ya, ketika kamu mengatakan ini, bukankah sama saja dengan mengatakan direktur kami curang?"
Kami adalah perusahaan skala internasional, masalah karakter seperti ini tidak bisa ditolerir. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.